Oke, kita lanjut di video kedua ya teman-teman ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah menjadi afiliator. Nah, apa aja nih yang perlu kita lakukan untuk menjadi seorang afiliator di TikTok Affiliate? Nah, yang pertama sudah jelas, teman-teman harus mempunyai akun TikTok ya. Jadi kalau yang belum punya, silahkan membuat dulu. Tapi saya rasa semua yang ada di kelas ini punya ya, karena memang order kelasnya kan juga dari TikTok gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, teman-teman bisa mendaftar untuk menjadi afiliator TikTok itu dari TikTok Studio. Nah, untuk pendaftarannya ini mulai dari 0 followers ya teman-teman ya. Untuk cara daftarnya, langkah-langkahnya aku buatkan video terpisah. Jadi, untuk daftarnya mulai dari 0 followers, dan ketika kita sudah daftar tuh 0 followers, kita bisa menambahkan produk-produk yang mau kita jual. Kemudian kita cara jualannya gimana kalau 0 followers, Kak? Kita nanti dengan share link ya. Jadi dari produk itu kita tambahkan ke showcase-nya kita, kemudian kita klik share, kemudian salin link, dan kita sebarkan di sosial media kita yang lain ya. Misalkan dari WA, story WA, kemudian IG, kemudian Facebook gitu ya. Kalau misalkan ada yang beli, itu tetap nanti penjualannya masuk ke TikTok dan komisinya juga akan tetap masuk. Nah, tetapi untuk 0 followers ini kita belum bisa menautkan keranjang kuning. Jadi upload videonya itu video biasa yang tidak ada keranjang kuningnya. Showcase juga belum muncul ya. Tapi kita tetap bisa mendapatkan pendapatan dari share link tadi. Kemudian kalau kita sudah 600 followers itu nanti akan muncul fitur showcase dan keranjang kuning ya. Jadi ketika kita upload VT, kita bisa tuh menautkan keranjang kuning yang ada di showcase kita. Kemudian showcase-nya juga udah bisa muncul. Orang-orang ketika lihat profil kita akan lihat showcase kita juga gitu ya. Nah, untuk live streaming itu nanti ada di 1000 followers. Ketika 1000 followers, kita fitur live streamingnya itu baru bisa muncul gitu. Yang ketiga adalah mindset. Kenapa mindset ini aku cantumkan? Ya karena memang ini penting banget ya. Sebagai afiliator atau sebenarnya apapun profesi kita yang mempunyai mindset yang bagus dan mau bertumbuh itu akan bagus ya teman-teman ya. Mindset itu apa? Mindset itu adalah pola pikir atau cara pandang kita akan sesuatu. Kemudian mindset itu dibagi menjadi dua, ada fixed mindset, kemudian ada growth mindset. Nah, fixed mindset ini biasanya orang-orang yang sudah tidak bisa dirubah nih pola pikirnya. Misalkan menurut dia adalah A, ya sudah A terus gitu ya. Menurut dia menjadi afiliator itu susah, ya sudah susah terus. Nggak mau belajar gitu ya. Kemudian ketika aku udah mencoba banyak hal nih untuk menjadi afiliator sukses, masih nggak bisa gitu ya, omong kosong aja gitu, buang-buang waktu, ya sudah akan seperti itu terus. Sementara untuk growth mindset ini pola pikir yang bagus ya, karena dia mau bertumbuh terus gitu. Jadi biasanya orang-orang yang seperti ini tuh orang-orang yang mau belajar, kemudian orang-orang yang mau untuk mencoba banyak hal ya, mencoba tantangan. Kemudian ketika tantangan itu juga tidak sesuai dengan ekspektasi ya, mereka tidak menyerah gitu, coba lagi. Jadi terus mau belajar setiap harinya, upgrade diri setiap hari ya, minimal 1% dalam satu hari, atau kalau nggak bisa ya minimal 1% dalam satu minggu. Itu akan bagus ya, daripada kita tidak mau mencoba sama sekali gitu. Nah, kelas ini juga penting banget ya untuk pemahamannya. Jadi kelas ini tuh bukan kelas sulap ya teman-teman ya, bukan yang ketika teman-teman join 1 sampai dengan 1 minggu, 1 hari atau 1 hari sampai dengan 1 minggu, akun teman-teman ini bisa tahu-tahu bisa jadi gede, videonya bisa jadi FYP gitu ya, omsetnya bisa sampai ratusan juta. Nggak gitu ya teman-teman ya. Jadi semua itu ada prosesnya. Di sini itu adalah wadah untuk teman-teman untuk belajar, memahami apa sih itu afiliator, kemudian dibukakan juga jalan-jalannya untuk bisa mencapai penjualan yang baik gitu ya, dan yang konsisten setiap harinya. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu menentukan niche atau kategori yang mau kita konsistenin. Untuk penentuan niche atau kategori ini kenapa penting Kak gitu ya? Penting banget karena ini tuh bisa untuk nantinya bisa membangun personal branding kita ya. Kita itu di afiliator itu pengen dikenal sebagai content creator atau afiliator apa? Apakah konten kreator yang membahas tentang perawatan kecantikan, ataukah di fashion, ataukah di home living, atau di kategori yang lain. Nah, penentuan kategori atau niche ini sebaiknya ditentukan sejak awal untuk supaya kita itu tahu arah kita tuh mau kemana. Karena kalau kita tidak menentukan kategori sejak awal, biasanya ini kontennya teman-teman itu bakal campur-campur. Hari ini promosi tentang perawatan kecantikan, besoknya promosi tentang baju, besoknya lagi promosi tentang home living. Nah, ini akan berganti-ganti terus kategorinya ya, dan algoritma TikTok itu akan sulit membacanya karena
algoritma TikTok itu akan membagikan video-video kita atau konten-konten kita itu berdasarkan minat, berdasarkan kategori kita, kemudian disebarkan dengan orang yang minatnya sama dengan kita gitu ya. Yang paling mudah dalam menentukan niche atau kategori itu, teman-teman bisa pakai 3 faktor yang aku tampilkan di layar ya. Yang pertama itu kita bisa ngambil dari passion atau hobi kita, kemudian yang kedua dari aktivitas yang relevan dengan kita, kemudian yang ketiga dari skill yang kita punya. Kenapa kita bisa ngambil dari 3 kategori tersebut? Yaitu akan memudahkan kita nantinya untuk membuat konten-konten yang mau kita sajikan di akun kita gitu. Contohnya gini, gambarannya, kalau misalkan kita adalah ibu rumah tangga yang kegiatan sehari-harinya adalah mengurus anak, membersihkan rumah, masak gitu ya. Kemudian kita bikin kontennya itu tentang menjual tentang fashion, yang dia harus OOTD, harus update fashion gitu ya. Apakah nanti itu relevan gitu ya? Mungkin bisa saja, tapi untuk jangka panjangnya akan susah karena pertama kita butuh modal yang besar ya, karena harus update terus kan untuk si modelnya. Kemudian yang kedua, kita benar-benar butuh waktu untuk ambil untuk tag video, edit video gitu ya. Dan ketika orang-orang yang bekerja nih, misalkan dia sehari-hari tuh ada di kantor, setiap harinya pulang tuh waktunya sedikit banget hanya untuk istirahat, kemudian ngobrol sama anak atau beberes rumah, tiba-tiba dia itu bikin kontennya tentang masak gitu. Apakah ini relevan ya kan? Mungkin bisa saja dalam sehari, 2 hari, 3 hari, sampai dengan seminggu. Tapi untuk jangka panjangnya gimana? Sementara kita ini sebagai konten kreator atau afiliator itu diusahakan untuk jangka panjang ya. Nah, jadi kita ambil konten atau niche atau kategori yang relevan aja dengan kegiatan kita sehari-hari untuk memudahkan kita membuat konten ya. Contohnya, kalau misalkan kita punya hobi nih, punya hobi atau passion kita itu di mana? Contohnya hobi kita itu mix and match passion gitu ya. Itu kan hobi, sesuatu yang kita sukai. Walaupun itu membutuhkan tenaga yang lebih besar atau waktu yang lebih banyak, kalau kita hobi rasanya senang aja kan. Nah, coba kalau misalkan memang hobinya di situ ya silahkan digali hobinya, tapi dipastikan ini nanti bisa dijalankan untuk jangka panjang. Kemudian kegiatan yang relevan dengan kegiatan kita sehari-hari. Contohnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini yang mempunyai profesi ibu rumah tangga ya, ini bisa mengambil konten niche-nya itu bisa di home living, misalkan kayak di perlengkapan rumah gitu. Itu kan konten-kontennya akan relevan dengan kegiatan sehari-hari. Perlengkapan rumah tuh contohnya barangnya apa sih? Ada tisu, sabun cuci baju, kemudian pewangi setrika baju. Itu kan nanti akan berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Sambil kita nyetrika, sambil kita video, habis itu nanti kita tawarkan produk yang berhubungan dengan itu. Kayak contohnya pengharum setrikaan gitu. Nah, itu kan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama dan videonya akan sangat original gitu ya. Kemudian bisa juga diambil dari konten-konten masak ya. Kita masak tuh untuk menyajikan menu nih, menu hari ini ada bla 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 gitu. Terus nanti kita kaitkan dengan produk yang kita jual. Contohnya, nah dengan masak ini tuh aku pakainya wajan yang ini. Wajannya tuh bagus banget karena dia anti lengket gitu ya, ngebersihinnya mudah banget gitu bla bla bla. Nah, itu kita ambil videonya itu nggak akan terlalu capek. Kenapa? Karena ya memang itu adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Atau sabun cuci piring, jual sabun cuci piring atau tempat sabun cuci piring ya. Itu kan nanti kita sambil cuci piring, sambil di ini aja, sambil direkam aja gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa ngambil dari skill kita. Contohnya, kita adalah seorang guru contohnya. Nah, guru ini kita ngajar apa nih? Lebih ke apa? Kalau misalkan kita guru matematika, coba tuh kita bikin konten yang berhubungan dengan matematika. Misalkan tips cara menghitung perkalian yang mudah untuk anak gitu ya, untuk mengingat perkalian yang mudah untuk anak. Nah, itu dikasih konten-konten yang seperti itu, kemudian nanti dikaitkan dengan produk yang kita jual. Contohnya apa sih? Kalau misal kita guru, ya bisa juga dengan bahan ajar ya, bahan ajar anak misalkan. Pakai nih buku ini atau alat ini gitu. Itu bisa lebih meringankan kita untuk bikin konten, karena nanti ke depannya ini kita dituntut untuk bikin konten itu setiap hari harus ada konten yang kita upload teman-teman ya. Dan ini kalau misalkan kita tidak relevan dengan kegiatan kita, ya jelas akan menyita waktu yang banyak banget gitu ya.
Kemudian langkah yang kelima ya, setelah kita membuat akun, daftar affiliate, kemudian kita harus membangun mindset kita secara benar, kemudian menentukan niche. Yang kelima itu kita udah mulai ngonten nih ya, upload VT setiap hari yang berhubungan dengan niche atau kategori yang kita ambil. VT-nya itu berapa Kak? Bisa untuk belajar konsisten itu sehari minimal sekali untuk belajar konsisten. Kalau kita sudah bisa konsisten ya, itu disarankan untuk 3 sampai dengan 5 VT itu idealnya. Kalau misalkan teman-teman sudah mampu untuk upload VT lebih dari 5 kali sehari, itu akan lebih bagus ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir nih, yaitu konsisten ya. Kenapa hurufnya saya pakai huruf kapital dan saya bold juga? Karena memang konsisten ini penting banget ya. Karena dari langkah-langkah yang pertama sampai dengan yang kelima, kuncinya adalah nantinya akan dikonsisten. Konsisten ini juga menjadi suatu kunci untuk membangun personal branding kita ya teman-teman ya. Bayangkan aja kalau misalkan kita nih di TikTok ya, kita upload VT setiap hari, kemudian kita live streaming setiap hari, orang-orang tuh lama-lama akan mengenal kita gitu ya. Oh berarti bedah akun Teknita ini dia kontennya tentang edukasi, kemudian dia live streaming di jam berapa gitu ya, live streamingnya tentang apa. Nah semakin kita konsisten setiap hari, orang-orang tuh akan semakin kenal kita ya, membangun personal branding, membangun kekuatan akun kita, kemudian menambah engagement juga ya. Dengan konsisten upload VT setiap hari itu kan selalu ada yang melihat dan selalu ada yang berinteraksi di akun kita. Nah, semakin banyak orang yang berinteraksi di konten kita itu akan semakin bagus karena akan membangun engagement akun kita gitu ya. Tanpa konsisten semua yang kita lakukan itu kayak tidak komplit ya. Contohnya kita udah sesuai nih, udah bisa menentukan niche, kemudian udah upload konten, tapi kita nggak konsisten, sehari aja libur ya, konsistennya itu tidak dijalankan, itu akan berpengaruh banget kepada traffic. Jadi upload VT setiap hari nggak boleh libur sama sekali. Kemudian kalau udah bisa live streaming juga nggak boleh libur sama sekali. Live streaming itu kalau kita masih baru mulai nyoba live streaming, itu dicoba 1 sampai dengan 2 bulan. Hari itu satu sesi, dan satu sesi itu diusahakan untuk durasinya 2 jam ya, dan ini nggak boleh libur. Sekali kita libur itu besoknya kita melakukan lagi, trafficnya udah sangat berbeda daripada sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Mungkin untuk video yang kedua ini segini dulu pembahasannya. Terima kasih sudah menyimak. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditanyakan di grup. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.